Anies ajak saweran demi Pilpres, minta dong sama 7 juta pasukan 212. Baru-baru ini Anies yang dianggap sebagai antitesis dari Jokowi ditantang apakah dia bisa bebas dari pengaruh oligarki. Seorang jurnalis bernama Asyari Usman mewawancarai Anies. Dia meminta pendapat Anies mengenai crowdfunding sebagai salah satu alternatif agar terhindar dari dana oligarki, karena menurutnya oligarki akan menyandera presiden nantinya. Lalu apa komentar Anies? Anies menyambut positif usulan crowdfunding. Menurut dia itu namanya saweran. Istilah kerennya adalah crowdfunding. Bagi yang belum tahu apa itu crowdfunding, itu terdiri dari dua kata dari bahasa Inggris yaitu crowd and funding. Crowd artinya massa atau banyak orang. Funding artinya pendanaan. Istilah ini biasanya dipakai dalam konteks bisnis. Crowdfunding adalah sebuah bentuk pendanaan kepada orang yang membutuhkan dana untuk mengembangkan atau ekspansi usaha, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari banyak orang. Dalam politik bisa diartikan sebagai banyak orang memberikan dana untuk keperluan nyapres tokoh tertentu. Kita semua tahu, biaya Pilpres itu mahal, mencapai triliunan. Dananya kadang dari kantong pribadi, kadang dari donatur besar atau bandar, kadang dari orang biasa, dan lain-lain. Sedangkan Anies sudah pasti kantong pribadi tidak akan cukup. Anies bilang, aksi saweran semacam ini bisa menjadi solusi untuk meredam pengaruh oligarki, sehingga tidak menjadi beban bagi pengemban tanggung jawabnya nanti. Dengan gaya bicara yang khas penuh gula manis, dia mengajak semua orang untuk mengambil tanggung jawab kalau menginginkan perubahan dan Indonesia yang lebih baik. Jadi, Anies meminta saweran agar bisa nyapres tanpa pengaruh oligarki. Apakah itu mungkin? Bisa saja sih, tapi hanya ada satu solusinya. Ajak pasukan 212 untuk menyumbang kepada Anies. Jumlah mereka ada 7 juta orang. Satu orang menyumbang Rp10.000 setiap bulan, maka bisa terkumpul sebanyak 70 miliar rupiah. Tiap bulan 7 juta pasukan 212 dikutip sumbangan bulanan Rp10.000. Maka dalam 1 tahun, uang yang terkumpul mencapai 840 miliar rupiah. Ini sudah lebih dari cukup sebagai modal nyapres tanpa sumbangan dari kelompok lain dan oligarki. Harusnya Anies menyadari potensinya yang begitu besar. 7 juta pasukan 212 sudah sangat cukup. Oligarki tidak laku, uang dari bandar juga tidak diberlakukan lagi. Maka Anies bisa melenggang ke Pilpres 2024 tanpa memusingkan soal dana besar. Pasukan 212 siap melakukan saweran massal kepada Anies. Anies hanya butuh bantuan mereka. Apalagi kalau misalnya Anies memutuskan cawapresnya adalah Novel Bamukmin. Ini bakal jadi pasangan paling mengerikan abad ini. Bayangkan saja, Novel pernah bilang dirinya didukung banyak orang untuk menjadi calon wakil presiden. Bahkan dia yakin punya modal massa PA212 yang mencapai 13 juta orang. Satu orang bisa mewakili 10 orang sehingga total suara dukungan mencapai 130 juta dukungan. Hampir separuh dari total rakyat Indonesia. Kalau Anies menggait Novel Bamukmin, potensi 130 juta suara sangat menggiurkan. Seperti melihat masakan lobster bakar, jika mereka masing-masing menyumbang Rp10.000 saja, jumlahnya bikin merinding. Kenapa Anies tidak berpikir sampai sejauh itu? Kalau mau, Anies tinggal panggil Rizik atau meminta mereka semua menyumbang. Bagi yang menyumbang, bisa mendapatkan sertifikat kepemilikan kambing surga. Bagi yang tidak menyumbang, akan tahu akibatnya. Solusi sudah di depan mata. Kenapa dibuang begitu saja? Anies pasti sudah tahu, pasukan 212 itu kebanyakan miskin. Makan nasi bungkus harus tunggu yang gratisan. Boro-boro mau nyumbang, makan aja masih mau yang gratisan. Ayo tebak, apalagi alasan Anies tak mau minta saweran dari pasukan 212? Sudah pasti karena Anies sedang berusaha menjauh dari mereka. Anies sedang pusing. Tentunya akibat narasi politik identitas yang begitu masif di media sosial. Dia seolah tahu kalau cap ini terus berterbawa hingga Pilpres 2024. Ini akan sangat merugikan dia. Di Jakarta, politik identitas mungkin bisa berhasil. Tapi untuk skala nasional, politik identitas itu sangat menyijikkan. Makanya Anies mau mencuci bersih dirinya. Buktinya Anies tidak hadir di aksi reuni 411. Prediksi saya, Anies juga tak akan hadir di reuni 212 nanti. Karena takut dicap sebagai bagian dari kelompok pengusung politik identitas. Padahal pada reuni 2022 tahun di 9 Anies hadir. Kalau tidak mau bantuan pasukan 212, maka tak mau memang harus mengharapkan donatur besar. Seperti kata Fahri Hamzah, bandar belum sepakat sehingga Nasdem, PKS, dan Demokrat belum bisa resmi bersatu. Bandar yang dimaksud pasti donatur besar. Saya juga teringat dengan perkataan dari Direktur Eksekutif Cirrus Network Hasan Nasbi. Dia membantah anggapan bahwa Anies itu simbol perlawanan terhadap oligarki.
Anies juga sebenarnya sama saja didukung oleh oligarki. Buktinya, orang di Paloh tentunya Anies yang juga memiliki sebuah pulau, siapa lagi kalau bukan si Paloh. Anies dekat JK, dan JK juga dianggap seorang oligarki.